Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabhan Khairi, NIM 2020 010149. Sebelumnya rekan-rekan pada sehat semua ya. Syukur kalau pada sehat, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Itu yang pertama, pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan dari kata kelola ya, dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketatakelaksanaan atau tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengurus, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Nah, pengelolaan pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidikan, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Alawiyah 2013, pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses penggerakan semua unsur manajemen atau pengelolaan dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan yang dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran, seperti mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Beragam pengertian pengelolaan peserta didik diungkapkan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama itu ada Sutepo dan Swemanto, mengemukakan bahwa pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, ya kayak peserta didik pembelajarannya, ya kayak attitude-nya, ya akhlaknya itu harus diperhatikan ya. Peserta didik yang dimulai dari merusaknya peserta didik, yang dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi kayak dari mulai pertama masuk, mungkin dari PAUD sampai dia lulus sekolah, sampai dia bisa bekerja dengan sukses, itu harus ada perhatian dari seorang guru ya. Itu sudah hal yang biasa lah, hal yang wajib malah ya. Jadi guru itu harus selalu memperhatikan peserta didiknya. Dan menurut Suwandi dan Daryanto, pengelolaan peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Ya, dan yang selanjutnya yang ketiga, pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manajemen, dan istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia kan menjadi manajemen juga. Ya gitulah kayak gitu ya. Pengelolaan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan atau pengurus agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kegiatan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, yang telah direncanakan untuk dilaksanakan secara dievaluasi secara teratur menurut prosedur tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 yang isinya itu
Ya, kurang paham sedikit ya. Nah, tenaga kependidikan adalah anggota yang meliputi adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah pengawas atau satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium terkini, teknisi. Ya, teknisi. Yaitu kepala satuan pendidikan yaitu orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Jadi segitu 3 penjelasan ya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, mohon maaf, dan juga belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.